Selamat malam, Bapak Ibu, Saudara-saudari, Jemaat kekasih Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita patut bersyukur karena pada malam hari ini, dalam ibadah rumah tangga yang kita laksanakan dari rumah kita masing-masing, Selasa 12 Mei 2020. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, terlebih dahulu saya mengajak kita sekalian untuk mempersiapkan bahan bacaan untuk hari ini yang saya ambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 55 sampai dengan ayat yang ke-60. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita mohon tuntunan Roh Kudus di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan malam ini. Mari berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah Allah yang mengasihi kami, jauh sebelum kami mengenal-Mu. Terima kasih atas kelimpahan karunia yang Engkau berikan kepada kami setiap hari. Engkau memberi kami makanan luar biasa dari firman-Mu. Bapa, sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami bisa merasakan kehadiran-Mu. Kami ingin firman-Mu hidup dalam kehidupan kami. Jangan biarkan firman-Mu berlalu begitu saja. Mampukanlah kami untuk selalu merenungkan dan melaksanakan firman-Mu setiap hari, apapun tantangannya. Biarkanlah firman-Mu menjadi penuntun jalan hidup kami. Bapa, dengarlah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang sama-sama dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang hadir pada saat ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 55 sampai dengan ayat yang ke-60 yang berbunyi sebagai berikut. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu Dia. Mereka menyeret Dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Demikian firman Tuhan yang datang pada saat ini. Yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang rindu membaca, merenungkan dan melaksanakan dalam sepanjang hari hidup kita masing-masing. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan, firman Tuhan
yang telah kita baca pada saat ini, Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai dengan 60, dengan tema beriman berarti bersaksi dan berkarya bagi Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang sama dikasihi Tuhan, di tengah kehidupan masyarakat yang beraneka ragam ini, harus kita sadari bahwa kita hidup bersama dan mengalami perjumpaan dengan orang yang berbeda suku, budaya, juga agama. Dalam masyarakat yang majemuk itu, kita memilih untuk menjadi orang Kristen, yaitu orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita memaknai dan menghidupi iman percaya kita tersebut? Apakah iman itu hanya menjadi sebuah pengakuan di mulut dan sama sekali tidak berdampak dalam kehidupan kita secara pribadi maupun dalam relasi dengan orang lain? Beriman tidak sekedar percaya. Beriman berarti berani mempercayakan dan mempersembahkan hidup kepada yang diimani itu. Begitu pula beriman kepada Yesus. Dalam berbagai kondisi hidup, iman mendorong untuk bersaksi dan berkarya bagi Dia. Itu artinya, beriman berarti juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Yesus, memberitakan perbuatan besar dari Allah, sehingga semakin banyak orang mengenal cinta kasih, berkat, dan keselamatan dari Allah melalui Yesus. Jemaat yang sama dikasihi Tuhan, perikop bacaan Alkitab saat ini merupakan bagian akhir dari kisah Stefanus. Nama Stefanus muncul pertama kali pada Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 5 sebagai salah seorang dari 7 orang yang dipilih untuk melayani janda-janda dan orang-orang miskin. Stefanus adalah seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, serta penuh karunia dan kuasa. Dalam hal beriman, ada banyak teladan dari Alkitab. Stefanus adalah salah satu contohnya. Kisah Para Rasul 6 dan 7 mencatat bahwa Stefanus adalah seorang yang penuh iman dan roh, penuh karunia dan kuasa. Imannya kepada Tuhan tidak sekedar menjadi pengakuan pribadi, namun diwujud nyatakan dalam karya dan kesaksiannya. Stefanus tidak hanya melayani orang-orang miskin, ia juga mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang menyebabkan dia harus berurusan dengan orang-orang Yahudi. Karena kalah dalam perdebatan,
orang-orang Yahudi menghasut beberapa orang untuk menuduh Stefanus telah menghujat Musa dan Allah, suatu alasan yang dapat menyeret Stefanus ke pengadilan Mahkamah Agama. Dalam pengadilan itu, tuduhan terhadap Stefanus makin melebar, yaitu bahwa ia telah menghina bait suci dan hukum Taurat, yang dikaitkan dengan kesaksiannya tentang Yesus yang akan meruntuhkan bait suci dan mengubah adat istiadat Yahudi. Dalam pembelaan Stefanus berkhotbah panjang lebar, mulai dari Abraham sampai nabi-nabi yang dibunuh oleh orang-orang Yahudi, yang berpuncak pada pembunuhan terhadap Yesus. Kita bisa baca itu dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 1 hingga ayat yang ke-53. Pada bagian akhir pembelaannya, dengan tajam Stefanus mengkritik orang-orang Yahudi sebagai orang-orang yang telah menerima hukum Taurat tetapi tidak menurutinya. Kata-kata inilah yang membuat orang Yahudi sangat sakit hati, sehingga menyambut Stefanus dengan gertakan gigi. Ekspresi yang menggambarkan kemarahan yang luar biasa. Kita bisa lihat itu dalam ayat yang ke-54. Lebih dari itu, Stefanus pun dituduh telah menghujat Allah dengan kesaksiannya dan harus diganjar dengan hukuman rajam, yakni hukuman mati ala Yahudi, yaitu dengan dilempari batu sampai mati. Batu sudah siap digenggam tangan-tangan orang yang mengaku beriman dan siap membela agamanya. Kebencian sudah di ubun-ubun mereka. Kematian ada di depan mata Stefanus. Namun, kita bisa merasakan getaran iman yang menopang diri Stefanus itu. Tidak gentar, apalagi goyah. Imannya kepada Kristus yang bangkit itu membuatnya tetap tegar dan tenang. Bahkan dalam kondisi itu, ia dapat melihat sosok yang dipercayainya itu sungguh hadir. Ia berkata, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Kisah Para Rasul 7 ayat 56. Stefanus tidak mempersoalkan kenapa sosok yang dipercayainya itu membiarkan dirinya dianiaya dan diperlakukan tidak adil. Ia tidak menggugat, "Di manakah Engkau, Tuhan?" Saat batu-batu yang dilemparkan orang-orang yang mengaku bertuhan dan beragama satu demi satu menghujam tubuhnya. Baginya, sudah cukup Tuhan menjaga hatinya tetap bersih, sekalipun ajal menjemputnya. Stefanus tidak mengutuk, bahkan ia mampu berdoa, "Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dengan perkataan itu, meninggallah ia. Stefanus telah mengajar kita tentang iman yang memberikan kekuatan untuk terus bertahan
dalam kebenaran yang Tuhan ajarkan. Iman yang memberikan keberanian untuk bersaksi dan berkarya bagi Tuhan. Meskipun harus menghadapi risiko dan tantangan yang tidak ringan. Iman yang terpelihara dengan baik sampai ajal menjemput. Bapak, Ibu, saudara-saudari kekasih Kristus, apakah kita bisa memiliki iman seperti itu? Ya, sangat mungkin. Karena Yesus berulang kali mengajarkan iman seperti itu kepada para murid, meskipun mereka lamban menerima pengajaran itu. Pengajaran itu bisa disertai dengan mujizat atau tanda, namun juga terjadi lewat dialog. Misalnya tentang rumah Bapa. Seperti dalam bacaan Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai 14 yang telah kita baca dan dengar dalam kebaktian pada hari Minggu kemarin. Kesemuanya itu jelas. Tujuannya agar para murid mempunyai iman. Iman yang sebenarnya, bukan iman lipstik atau iman aksesoris imitasi yang sebentar bisa luntur dan kusam. Dalam dialog tentang rumah Bapa, Yesus meneguhkan hati para murid agar mereka tidak gelisah ketika sebentar lagi mereka harus berpisah dengan Yesus. Satu hal yang harus diimani para murid adalah bahwa kepergian Yesus itu justru akan menyiapkan tempat terbaik untuk para murid kelak, dan inilah jaminan masa depan buat para murid. Namun di pihak lain, kepergian Yesus itu memberi kesempatan bagi para murid untuk belajar memelihara iman dalam keadaan yang sebenarnya. Yesus memberitahukan kepada mereka tentang kepergiannya kepada Bapa. Karena itu para murid tahu kemana Yesus pergi. Tempat di mana Yesus berada, rumah Bapa, merupakan tujuan setiap orang yang percaya kepadanya. Namun demikian, mereka tidak mengerti. Setidaknya hal ini terungkap dari ucapan Thomas yang mengatakan, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Pertanyaan ini membuka kesempatan bagi Yesus untuk menyatakan diri sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus adalah jalan yang membawa orang kepada Bapa. Yesus tidak hanya menunjukkan jalan tertentu yang harus dilewati sebagaimana dipahami Thomas. Dialah satu-satunya jalan menuju Bapa. Dalam kapasitasnya sebagai sang jalan itulah, Ia juga adalah kebenaran dan hidup. Jalan itu benar karena mengantar pada tujuan yang sejati. Dia bisa dipercaya dan orang dapat mempercayakan diri kepadanya. Dan jalan itu adalah hidup karena membawa orang kepada kehidupan yang sesungguhnya. Dengan demikian, setiap orang yang menghendaki kehidupan kekal, maka harus menempuh dan melalui sang jalan itu. Mengenai sang jalan, bukan hanya sekedar percaya saja, melainkan menerima, menjalani,
mempercayakan diri, dan mengimani. Orang yang percaya itu akan hidup melalui apa yang ia percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang sama dikasihi Tuhan. Jadi, ketika seseorang beriman atau mempercayakan diri kepada Kristus, itu artinya ia sedang berada di dalam jalan kebenaran itu. Jalan yang menuntun kepada kehidupan, bukan kematian. Mungkin saja tampaknya seperti Stefanus yang berhadapan dengan maut. Sepertinya jalan itu jalan yang terjal dan menghadapi kematian. Namun, seseorang akan merasa tegar dan bahkan dia akan bisa tersenyum sekalipun di tengah badai, andaikan saja ia punya iman yang sesungguhnya. Apakah iman seperti itu yang sekarang kita pelihara? Ataukah iman yang hanya memanjakan keinginan kita? Di mana ada keinginan terpenuhi, barulah di situ ada iman? Apa yang menjadi bukti kita sebagai seorang yang layak menyandang orang yang beriman? Pernyataan Yesus, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup," sungguh-sungguh menguatkan kita bahwa arah dan tujuan hidup kita sebagai orang beriman itu sudah jelas. Oleh karena itu, seharusnya lah kita terus memegang teguh iman percaya kita kepada Yesus dalam segala keadaan. Ketika menghadapi tantangan, penderitaan, dan penggodaan, maka iman itu justru bisa menopang dan memberi kekuatan. Tidak sebaliknya, tantangan dan penderitaan justru membuat kita melepaskan iman. Di sisi yang lain, pernyataan Yesus, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup," tidak berarti lalu kita bersikap tertutup terhadap yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih Kristus, firman Tuhan hari ini mendorong kita setiap orang percaya untuk berefleksi dan meneguhkan kembali makna beriman. Belajar dari Stefanus dan Yesus, orang percaya hendaknya mampu menghidupi imannya dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus berkata, "Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan." Yohanes pasal 14 ayat 12a. Dalam hal ini, orang-orang yang percaya kepada Yesus tidak hanya menerima keselamatan secara pasif, namun mereka juga harus melakukan pekerjaan yang menunjuk pada pekerjaan yang membawa keselamatan dan berkat bagi orang lain. Itu artinya, iman itu harus ditunjukkan melalui kesediaan kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Yesus. Dengan kata lain, kehidupan orang percaya di dunia ini adalah kesaksian akan iman kita kepada Yesus. Kita harus menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Tidak hanya Kristen KTP, tetapi harus menjalani hidup sebagai orang Kristen yang sejati. Bukan sekedar berani berkata, "Saya ini orang Kristen." Juga tidak cuma sering berkata, "Puji Tuhan."
namun sikap hidup kita harus sungguh-sungguh meneladani Kristus. Tatkala orang suka menebar fitnah, melakukan kekerasan, mendendam, korupsi, membuang sampah sembarangan, tidak peduli pada orang miskin, memperkaya diri sendiri, namun kita bertahan hidup di dalam kasih, pengampunan, kejujuran, kesabaran, kebenaran, dan kepedulian, serta keadilan. Pertanyaan bagi kita sekalian, bagaimana kehidupan sebagai seorang Kristen yang kita jalani selama ini? Apakah iman sungguh-sungguh bermakna bagi kita? Dan apakah kepercayaan kita kepada Yesus mewujud nyata dalam karya dan kesaksian kita bagi Dia? Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu Jemaat kekasih Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini, sehingga kami bisa beribadah rumah tangga, walaupun dari rumah kami masing-masing. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami ada di tempat ini bukan karena kuat dan hebat kami, namun itu semua karena berkat kasih-Mu kepada kami. Pada kesempatan ini, kami berdoa bagi jemaat-Mu di Gereja Pauk Jemaat Laheroi yang sedang mengalami sakit atau pemulihan. Kiranya Engkau sertai mereka dimanapun mereka berada. Berikanlah mereka kesembuhan, sehingga mereka dapat bertumbuh dan berkumpul kembali bersama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tak lupa kami juga berdoa bagi saudara kami yang sedang berulang tahun atau ulang tahun pernikahan. Kiranya Engkau sajalah yang menyertai mereka di usia yang baru. Sertai mereka dan jadikanlah mereka pribadi yang takut akan Engkau, dan terus memuji memuliakan nama-Mu. Pakailah mereka seturut dengan kehendak-Mu saja. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi pelayanan gereja-Mu, koster, tata usaha, pengurus-pengurus kategorial, penatua, diaken, gembala sidang, bahkan semua anak-anak-Mu yang memberi diri dalam pelayanan di jemaat-Mu ini. Kiranya Engkau sertai setiap kegiatan yang dilakukan di tempat ini dapat menyenangkan hati-Mu dan menjadi berkat bagi sesama. Kiranya anak-anak-Mu dapat melayani Engkau dengan kesungguhan hati dan bukan karena paksaan. Biarlah apa yang mereka kerjakan dapat menyenangkan hati-Mu dan dapat menjadi persembahan yang harum bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau juga sertai warga sekitar di tempat kami dimanapun kami berada, agar kiranya mereka dapat terus mendukung setiap kegiatan yang kami lakukan. Tidak lupa juga Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang ada di masing-masing rumah tangga. Kiranya Engkau memberikan kasih dan penyertaan-Mu
kepada kami semua. Berkati keluarga, pekerjaan, bahkan pendidikan yang sedang kami tempuh. Bagi jemaat kami yang membutuhkan pekerjaan atau yang sedang merindukan pasangan hidup, kiranya Engkau saja yang sertai dan berikan, karena Engkau tahu apa yang kami butuhkan. Kiranya Engkau juga memberkati bangsa dan negara ini. Engkau memberkati pemerintah kami mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah. Kiranya kuasa-Mu nyata di tengah-tengah pemimpin yang memimpin bangsa dan negara ini. Kiranya juga Engkau memberikan kedamaian dan keamanan kepada bangsa dan negara kami. Bagi negara kami Indonesia, bahkan seluruh dunia yang berjuang melawan virus corona. Ada banyak yang telah terinfeksi virus corona. Tolonglah kami ya Tuhan. Ampunkanlah dan pulihkanlah mereka. Bagi kami yang masih diberi kesempatan untuk melanjutkan hidup ini, berikan kami hikmat agar dapat mengikuti himbauan para pemimpin kami untuk tetap tinggal di rumah dan menjaga jarak, menjaga kesehatan dan berempati dan solider dalam mengatasi virus ini. Tuhan, mampukanlah mereka, berkatilah para medis, para dokter, perawat, bahkan orang-orang yang berempati, senantiasa Engkau memberkati mereka, mendatangkan berkat bagi kesejahteraan dalam hidup mereka. Ya Bapa, sebenarnya masih banyak doa dan permohonan yang ingin kami panjatkan kepadamu. Namun kami tahu Engkau terlebih dahulu mengetahui apa yang ingin kami sampaikan dan apa yang kami perlukan. Kiranya doa syafaat ini kami serahkan hanya di dalam dan melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.